Ya tentu pertama tentu ya berharap masyarakat mendukung ya dengan program-program yang bagus itu. Ya yang jelas kami pasti akan menunaikan janji-janjinya yang sudah kami sampaikan dalam selama masa kampanye. Gimana Pak persiapan sebelum nyoblos tadi dari mana dulu? Ya saya dari Jakarta kan kemarin saya baru umroh ya jadi saya mau istirahat dulu karena kemarin ya cukup lelah juga ya karena 2 bulan penuh saya kampanye dan alhamdulillah ada kesempatan ya ikhtiar sudah tinggal ikhtiar langit ya berdoa nah, dengan umroh dan karena kemarin baru pulang ya tentu memang agak lelah jadi kebetulan memang saya statusnya KTP di Bogor ya sehingga punya hak pilih di Bogor ya sementara kalau dicalonkan kan seluruh warga negara Indonesia dimanapun berhak ya untuk dicalonkan. Ya dan ya saya ini pindah-pindah sih sebenarnya waktu nikah dulu jadi warga Jakarta. Kemudian saya pindah ke Bogor. Nah, kemudian karena jadi dosen di Bogor. Lalu kemudian ketika jadi anggota dewan sama menteri ya 10 tahun praktis saya juga jadi warga Jakarta. Ya setelah nggak jadi menteri saya kembali menetap di Bogor begitu ya. Walaupun kalau siang hari ya jadi penduduk Jakarta kan, karena tiap hari praktis ke Jakarta, ya karena kegiatannya. Ya semuanya begitulah, artinya kita sudah menyerahkan nanti yang terbaik dari Allah, seperti apa keputusan akhir itulah yang terbaik pasti, ya saya meyakini itu. Komunikasi terakhir sama Pak Ridwan Kamil, ada ngobrol terakhir apa Pak? Terakhir waktu besoknya saya mau umroh, malam itu ketika apel siaga di seluruh kader PKS Jakarta Selatan. Ya lebih dari 3.000 waktu itu yang hadir ya, jadi penuh banget. Dan disitulah saya sekaligus ya sama-sama mendoakan ya semoga semuanya dilancarkan oleh Allah SWT. Pak, ini Bang ada bedanya nggak Pak rasanya mencoblos ada muka Bapak sendiri di Surabaya? Ya enggak lah, sama aja kan yang penting sekarang kita malah nih di Bogor nih saya dapat 2 kartu ya untuk kota dan untuk provinsi Jawa Barat ya. Kebetulan kemarin juga bersama Pak Saiku umrohnya bareng ya, bersama beliau. Bang Dul kan menertawakan Ridho katanya Bapak dengan Pak Ridwan Kamil ini mencoblosnya di luar Jakarta. Ini respon dari Pak Suswono sendiri? Ya nggak apa-apa, memang aturan KPU-nya begitu kan, sesuai dengan KTP-nya lah. Memang saya KTP, justru ini informasi publik yang terbuka kan, artinya nggak boleh ada yang ditutup-tutupi. Ya karena memang ya saya statusnya warga KTP Bogor, ya memang ya berhaknya untuk noblosnya di Bogor. Sama dengan Pak Ridwan Kamil kan, beliau KTP-nya juga Bandung ya wajar kalau juga noblosnya di Bandung. Jadi menurut saya keliru kalau mentertawakan itu. Ya sedangkan seseorang boleh dicalonkan dimanapun di wilayah Indonesia ya menjadi calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati maupun calon wali kota ataupun wakil wali kota. Ya kami aturannya begitu. Justru berarti aneh kalau dia mentertawakan. Jangan-jangan nggak tahu aturan ya. Kita bikin santai aja lah pemilu ini, pilkada ini, nggak usah terlalu tegang. Ya kan kita kan sudah komitmen pemilu yang damai, yang nggak perlu dengan banyak fitnah-fitnahan ya. Jangan saya kira supaya kita makin tumbuhlah rasa kenegarawanan ya. Ya kalau namanya kontestasi ya pasti ada yang menang, ada yang kalah kan begitu aja. Jadi nggak usah dibikin nanti sakit hati bang panjang nggak perlu ya karena sekali lagi pada akhirnya hasil yang terbaik itulah yang terbaik dari Allah untuk kita ya untuk masing-masing diri kita saya selalu begitu ya. Pak selain menang, harapan dari Ridho di pilkada ini apa? Ya tentu pertama tentu ya berharap masyarakat mendukung ya dengan program-program yang bagus itu. Ya yang jelas kami pasti akan menunaikan janji-janjinya yang sudah kami sampaikan dalam selama masa kampanye. Kami tidak akan mengingkari karena memang kami bersama Pak Ridwan Kamil memang tujuannya ke Jakarta memang untuk memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat Jakarta. Ya, akan melayani, memberdayakan, maupun membela kepentingan rakyat Jakarta. Ya silahkan nanti janji-janji kan sudah ada kontrak-kontrak politik ya sudah ditulis ya nanti bahkan saya sudah sampaikan kalau nanti janji nggak dipenuhi demo aja nanti ke balai kota
ya diingatkan ya, seorang pemimpin nggak boleh mengingkari janjinya gitu ya, hanya karena untuk menang lalu bikin janji-janji yang muluk-muluk ya. Tapi janji-janji kami insya Allah yang realistis, yang bisa kami jalankan ya. Kita tidak mengada-ada ya. Pak Ridwan Kamil dengan pengalamannya, saya dengan pengalamannya ya, insya Allah mudah-mudahan memberikan yang terbaik lah untuk Jakarta. Ya, selesai nyoblos nanti langsung ketemu Pak RK? Ya, nanti kita akan kumpul di Sultan kalau nggak salah nanti ya untuk memantau hasil itu. Terima kasih ya teman-teman wartawan yang sudah menunggu ya. Jadi alhamdulillah hari ini saya sudah menggunakan haknya ya sebagai warga negara, sebagai penduduk di Kota Bogor yang sekaligus juga Provinsi Jawa Barat, yang karena ini pilkada serentak sehingga saya tadi mendapat 2 kartu ya. Jadi memang saya ini bolak-balik jadi penduduk Jakarta dan juga Bogor ya. Dulu waktu nikah saya tentu menjadi penduduk di Jakarta tahun 84 ya. Kemudian karena jadi dosen di Bogor, saya pindah ke Bogor. Kemudian saat jadi anggota DPR dan menteri selama 10 tahun praktis saya juga jadi penduduk Jakarta ya. Dan setelah nggak jadi menteri saya kemudian kembali berdomisili di Kota Bogor ya. Tapi pastilah sehari-hari praksis lebih banyak di Jakarta ya. Karena di Bogor tuh hanya untuk nginep aja ya. Untuk tidur aja malam ya. Tadi praktis sehari-hari kegiatan saya ada di Jakarta. Nah, tentu karena peraturan di mana tempat domisili itulah yang kemudian mendapatkan hak suara, maka tentu saja ya saya berarti mendapatkan hak suaranya di Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat ya. Nah, adapun pencalonan sebagai gubernur itu ataupun bupati ataupun wali kota itu semuanya adalah seluruh warga negara Indonesia berhak untuk dicalonkan dimanapun ya. Dan saya kebetulan memang ditugaskan untuk menjadi calon wakil gubernur di Jakarta. Oleh karena itu ya saya sudah berusaha seoptimal mungkin mengenalkan diri saya. Dan saya akan berkomitmen untuk bersama Pak Ridwan Kamil tentu saja akan membangun Jakarta yang lebih baik ya. Makanya teks lainnya adalah Jakarta Baru, Jakarta Maju ya. Nah, insya Allah ya jika Allah takdirkan kami terpilih, maka saya yakin ya akan memenuhi janji-janji yang sudah pernah kami sampaikan selama kampanye ya. Silakan nanti warga bisa mengoreksi apabila ada janji-janji yang belum dipenuhi ya. Kami sangat terbuka ya, keterbukaan informasi juga sangat kami kedepankan ya, dan juga kami akan selalu menampung aspirasi-aspirasi rakyat. Prinsip kami adalah dalam membangun Jakarta nanti aspek keadilan yang akan kita utamakan ya. Yang kedua kepentingan orang banyak, yang ketiga objektif, dan yang keempat baru peraturan. Ya, itu yang akan kami jalankan. Ya. Berarti abis ini Bapak langsung ke pos pemenangan? Ya, tentu setelah kali mendapat ini punya hak pilih tadi sudah menyelesaikan tugasnya. Segera nanti kita setelah makan siang ya. Mudah-mudahan teman-teman wartawan bersedia nih mau saya ajak makan siang bareng nih. Ya. Nanti habis ini kita akan pantau ya hasil pilkada di Jakarta. Saya yakin apapun hasilnya itulah yang terbaik. Mudah-mudahan yang terbaik bagi warga Jakarta ya. Jadi buat saya secara pribadi ya sesuatu yang nanti Allah takdirkan pastilah itulah yang terbaik. Saya yakin itu. Jadi tidak ada rasa istilahnya penyesalan apapun karena pasti itulah yang terbaik dari Allah ya. Ya. Ya karena begini, saya kan baru pulang umroh, ya artinya setelah kampanye ikhtiar secara optimal meyakinkan warga, ya tinggal satu-satunya ya doa kepada Allah ya karena ya pada akhirnya keputusan yang terbaik adalah dari atas kan, makanya saya ikhtiar melalui ya ada kesempatan bisa umroh, alhamdulillah saya kemarin umroh dan baru pulang kemarin kan, jadi memang ya cukup lelah.
Ya karena memang praktis tidak ada istirahat ya selama kegiatan di Mekah dan Madinah. Ya oleh karena itu ya mudah-mudahan nanti setelah ini kami meskipun kami tetap bisa berkomunikasi lewat medsos ya, tetap ada komunikasi. Optimis Pak menang pilkada Jakarta ini? Ya kalau optimis harus dong, karena namanya sudah ikhtiar optimal. Tetapi sekali lagi ya kita yakin ya dengan apalagi dengan dukungan yang di akhir-akhir ini luar biasa ya, yang saya kira di luar dugaan. Yang tadinya saya pikir mereka tidak gerakan gercos ternyata dibalik jadi gerakan coblos satu ya. Yang tadinya kan gerakan coblos semua, nah, ternyata akhirnya menjadi gerakan coblos satu gitu. Kan yang sah satu kan. Makasih ya. Satu lagi Pak, satu Pak. Yuk kita jalan yuk. Mencoblos di Bogor tapi dicalonkan di Jakarta, apakah berdampak signifikan terhadap persepsi dan perolehan? Enggak ya, masyarakat kan sudah paham mekanisme aturannya. Jadi peraturan perundang-undangannya memang demikian. Ya setiap warga negara Indonesia berhak dicalonkan di seluruh wilayah Indonesia, apakah untuk gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, atau wali kota atau wakil wali kota, semua punya hak ya untuk dicalonkan di seluruh wilayah Indonesia ya. Adapun untuk hak pilih tentu sesuai dengan domisili ya, yang kebetulan setelah saya tidak jadi menteri ya, setelah 10 tahun dulu jadi warga Jakarta waktu DPR maupun menteri ya, sekarang saya kembali domisili di Jakarta di Bogor, meskipun aktivitas sehari-hari siang hari ya di Jakarta ya, kan nyari duitnya di Jakarta.